Selamat pagi Pak Bos Ivan. Pagi Pak Setiawan. Saya mau mengingatkan aja Pak Bos. Nanti jam 2 siang ada appointment dengan Pak Wasis Pak. Dari PT Citra Madakaraya Pak. Batalkan saja Pak Setiawan. Saya jadi nggak ada waktu untuk makan siang. Tolong sampaikan sama Pak Wahyu, jangan ganggu saya lagi, saya sedang sibuk. Oke? Tolong Pak Setiawan, angkat telepon dong. Halo. Di sini dengan PT Megamendung. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Siapa? Tuhan. Anda mau bicara dengan Pak Bos Ivan? Sebentar ya, saya akan sampaikan. Pak Bos, ini ada yang namanya Tuhan. Beliau mau bicara dengan Pak Bos. Tuhan, aku mau ngomong sama Tuhan. Tolong sampaikan sama yang namanya Tuhan, saya lagi sibuk, jangan diganggu. Oke? Baik, Pak Bos. Maaf Tuhan. Pak Bos Ivan hari ini sibuk sekali Tuhan. Ada pesan yang bisa saya sampaikan Tuhan? Maksudnya, apakah saya sudah memikirkan tentang kekekalan dalam hidup saya gitu Tuhan? Apa itu Tuhan? Surga. Ya, gak kepikiran Tuhan. Gak kepikiran, ya. Maksudnya gimana Tuhan? Saya harus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi saya, agar saya tidak masuk neraka. Oh tidak Tuhan, saya nggak mau masuk neraka, saya mau masuk surga Tuhan. Baik Tuhan, saya mau sekarang Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya, bentuklah saya seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ya. Pak Bos, tadi temannya kasih kabar baik Pak Bos. Ya Pak Bos, makasih, saya kerja dulu Pak Bos. Iya, silakan Pak Setiawan. Ya, makasih Pak. Selamat siang Pak Bos. Siang Mas Bro. Maaf ganggu Pak Bos. Gimana kabarnya Bos? Baik. Ya, lagi sibuk Bos? Yang jelas nggak seperti lu. Pengangguran. Wah, maaf Bos. Malas. Cari kerja dong Mas Bro. Iya Bos. Ini saya bawa map buat cari kerjaan. Saya sudah melamar Bos ke beberapa perusahaan, tapi belum ada panggilan Bos. Bos, kalau nggak keberatan saya mau pinjam uang Bos. Aduh, pinjam. Bilang aja minta. Ya boleh Bos. Boleh minta Bos. Terima kasih Bos. Ya, udah pergi sana. Ganggu melulu orang lagi sibuk. Bro, tolong angkat teleponnya bro. Baik, sebentar Bos. Yuk. Kita terima yuk ya. Oke.
Halo, selamat siang. Dengan tempatnya Bos Ivan, bisa saya bantu, Pak? Ya. Oh, siapa? Tuhan. Maaf, kalau Bapak mengaku Tuhan, saya juga bisa ngaku, Pak. Saudaranya presiden, Pak. Oh, maaf Tuhan. Maaf. Nanti saya sampaikan sama Bos Ivan. Sebentar Tuhan. Sebentar. Bos, maaf Bos. Ada telepon dari Tuhan katanya. Ada hal penting yang mau disampaikan sama Bos. Itu lagi. Tolong sampaikan sama yang namanya Tuhan. Saya tidak mau diganggu. Saya sedang sibuk, sedang pekerjaan saya, bisnis saya. Tahu? Baik Bos. Baik, saya sampaikan Bos ya. Halo. Maaf Pak, apakah ini benar-benar Tuhan, Pak? Oh, ya, maaf, masih di sana Tuhan, masih di sana. Halo. Oh iya Tuhan. Maaf, Bos Ivan gak punya waktu Tuhan untuk bicara sama Tuhan, lagi sibuk kerjaan, banyak proyek, Tuhan. Apa? Seseorang tidak bisa melihat kerajaan surga kalau tidak dilahirkan kembali. Maksud Tuhan apa? Oh. Apakah saya harus masuk lagi ke kandungan ibu saya terus dilahirkan kembali, Tuhan? Maaf Tuhan, saya sudah banyak berbuat baik. Saya sudah melayani, saya sudah memberikan persembahan, apakah itu kurang Tuhan? Oh, ya Tuhan. Ya. Oh jadi saya harus bertobat atas dosa-dosa saya. Terus menyerahkan seluruh hidup saya sama Tuhan. Saya baru tahu Tuhan, selama ini saya nggak pernah memperhatikan hal-hal rohani, nggak pernah memperhatikan orang-orang lain yang ngasih tahu sama saya. Maaf Tuhan. Ya. Saya menyadari sekarang Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat dosa-dosa saya, menebus seluruh dosa saya. Baik Tuhan. Sebentar. Baik Tuhan, saya sekarang memutuskan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Terima kasih Tuhan untuk kabar baik ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai ketemu nanti Tuhan. Bos jangan sibuk terus bos. Tadi ada kabar sukacita bos dari Tuhan. Bos nggak mau dengar bos ya? Baik bos, kalau gitu saya kembalikan ceknya bos. Saya belum perlu. Saya mau ke tempat lain dulu bos. Oke. Terima kasih bos. Yuk. Selamat siang bos. Ganggu aja. Oh maaf bos, dikira bos sudah pulang. Soalnya sekarang sudah jam 6 sore pak. Waktunya saya beres-beres. Maaf ya. Nggak apa-apa Pak Sabana. Ya. Lanjutkan aja nyapunya. Punten, Pak. Ya. Pak Sabana, Ya, Pak. bisa tolong angkat teleponnya? Baik pak. Halo, selamat sore. Dengan PT Mega Mendung di sini pak, ada yang bisa dibantu pak? Ya, mau bicara dengan siapa pak? Pak Ivan? Oh boleh. Kebetulan beliau lagi ada di ruangan ini pak. Baik. Oh ya, maaf ini dengan siapa pak ya? Tuhan. Tuhan yang mana pak? Tuhan yang di surga. Bisa aja bapak bercandanya. Sebentar ya pak ya. Maaf pak, ada telepon. Ini kayaknya sih dari sahabat bapak. Orang ini lucu pak, bercanda terus. Ngaku-ngaku dari Tuhan pak. Apa? Ini sudah ketiga kalinya orang itu mengganggu pekerjaan saya. Saya sedang sibuk, tolong sampaikan sama yang namanya Tuhan, jangan ganggu-ganggu saya lagi.
Baik. Cari orang lain yang bisa diajak bercanda. Baik, Pak. Oke, Pak Sabana? Baik, Pak. Tolong sampaikan. Saya tidak mau ngomong lagi sama Tuhan. Baik, Pak. Saya sampaikan ke teman Bapak ya. Halo, Pak. Maaf. Pak Ivannya lagi sibuk sekali. Tidak bisa diganggu hari ini, Pak. Apa ada pesan yang harus saya sampaikan, Pak? Gimana, Pak? Tentang surga. Memang kenapa, Pak, dengan surga? Yesus telah naik ke surga. Lalu di surga seperti apa? Tidak ada tangis, tidak ada kesukaran, hanya ada sukacita. Wah, enak sekali ya Pak ya. Kalau boleh jujur Pak, saya hidup di dunia ini penuh kekurangan dan keterbatasan Pak. Bagaimana saya bisa masuk ke surga? Hanya percaya kepada Yesus. Kira-kira saya ketemu Yesus di mana Pak? Bagaimana caranya Pak? Dengan berdoa. Dengan berdoa Pak. Yesus naik ke surga dan menerima Yesus dalam hati saya, lalu Roh Kudus berdiam di dalam hati saya dan menerima semua perintah dan menaati semua kehendaknya Tuhan. Oh baik-baik Pak, saya mau berdoa Pak. Tuhan Yesus, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya Tuhan. Masuklah dalam hati saya Tuhan, ampuni dosa saya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Saya sudah terima Yesus dalam hati saya Pak. Lalu apa lagi yang harus saya lakukan Pak? Apa? Yesus, Roh Kudus sudah ada dalam hati saya. Saya pasti masuk surga. Wah, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak, sampai ketemu di surga Pak. Wah, Pak Ivan, harusnya Bapak terima telepon dari teman Bapak. Jangan cari duit dulu Pak. Terima Tuhan telepon aja nggak digubris Pak. Pak Sabana, Yep. jangan main-main dengan saya ya. Saya tidak mau diajak bercanda. Oke? Baik, Saya Pak. pecat kamu nanti. Maaf Pak. Emang gaji kamu dari mana? Hah? Ya Pak. Oke, Maaf Pak. perlu ingat ya. Baik Pak. Ya sudahlah Pak. Terserah Bapak. Yang penting saya sudah pasti masuk surga Pak. Saya akan beritakan semua kabar gembira ini kepada teman-teman saya Pak. Pak, saya pamit pulang dulu Pak ya. Ya, pulang Mari, sana. Pak. Jangan ganggu saya lagi. Baik Pak. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari berikan tepuk tangan untuk drama hari ini dari Cross Pria Bapak Ibu. Bapak Ibu menikmatinya. Kalau minggu lalu sudah dengar dari Cikini ke Gondang Dia, hari ini rada serius ya Bapak Ibu. Judul dramanya adalah Yesus di Saluran Telepon. Saya membuat drama ini, naskah drama ini sekitar 20 tahun yang lalu. Kalau Bapak Ibu tahu drama Alien di zamannya Musa Ripka yang ada robot-robotnya, itu juga saya yang buat. Saya senang menulis dan saya berharap Bapak Ibu bisa belajar sesuatu. Jangan jadi orang seperti Bos Ivan yang begitu fokus kepada hal-hal yang lain, urusan pribadi, lupa hal-hal rohani. Betul Bapak Ibu? Ingat bahwa Tuhan bisa panggil kita kapan saja. Betul? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur Cross Pria sudah
menyampaikan bagiannya. Minggu depan akan ada dari Cross Pria, ada penampilan juga, wow luar biasa. Dan nanti di minggu terakhir, Cross Sutri dan Lansia juga akan perform. Minggu depan pasti bagus, karena konon saya dengar nanti penampilannya pakai teknologi canggih, dan Bapak Ibu bisa menikmati dengan 5 panca indera. Begitu ya, penglihatan, kemudian pendengaran, pengecapan, pembauan, terus kemudian all-in stres. Aku mau bikin apa gitu ya, guyon. Ya. Bapak Ibu, yang penting bulan Cross ini saya bersyukur semua CM, semua CL ada ikut ambil bagian. Saya mau perkenalkan dulu Bapak Ibu, minta waktu sebentar ya. Cross Pria, CL-nya saya mau undang ke depan. Jadi buat para pria yang belum tergabung di dalam kelompok kecil, Cross, Bapak Ibu, Bapak-Bapak bisa bergabung. Yang pertama, ya kalau Bapak-Bapak lihat di sini, ini ada Jara, ini adalah Cross Ivan dan Cross Setiawan. CL-nya boleh maju ke depan, boleh cepat ya, berikan tepuk tangan. Ya, di sini. Ya. Lalu di sini ada fotonya juga. Ini ada Cross Krisnawanto dan Cross Lianbeng. Boleh maju? Ya. Nah, ini tadi yang ikut main drama ya. Ini temannya Bos Ivan. Kemudian di sini ada gambar juga. Mana ini ya? Cross-nya Andi dan Cross Asyong. Boleh ya? Kusutiono juga boleh maju kalau ada datang. Ya. Ini Bapak Ibu, cross-cross kita dan wakilnya, berikan tepuk tangan. Buat Bapak-Bapak yang belum, boleh bergabung. Terima kasih. Ya. Yang belum bergabung, pria yang belum bergabung cross di sini boleh angkat tangan. Malu semua pasti ya. Nggak ada yang angkat tangan ya. Nanti di bawah ada booth ya. Ya, ada lomba-lombanya berhadiah. Datanglah. Ya, tapi yang belum jadi cross ya. Kita sudah siapin hadiah, ada bowling juga segala macam. Main ke bawah ya. Terima kasih, berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak-Bapak. Ya, thank you Bapak Ibu sekalian. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kasih yang di surga Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas pujian kami. Kami juga sudah menyaksikan drama. Kiranya hati kami disentuh Tuhan, bahwa hidup kami ini fana. Tuhan bisa panggil kami kapanpun. Apakah kami sudah yakin akan kepastian keselamatan? Kalau mati hari ini Tuhan, apakah kami pasti masuk ke surga? Jikalau kami masih ada keraguan ya Tuhan, kami belum lahir baru. Kami belum mengerti konsep keselamatan, kiranya Tuhan tolong kami. Bapa di surga, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau ya Tuhan Yesus yang bersabda, menolong hamba-Mu berbicara atas nama-Mu, dan kami semuanya boleh diberkati. Terpujilah Engkau yang hidup Tuhan, ini yang menjadi seluruh doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya hanya berkhotbah 20 menit saja karena tadi sudah ada drama. Temanya adalah growing in community, bertumbuh di dalam komunitas. Bapak Ibu saudara sekalian, bulan ini adalah bulan Cross, bulan komunitas. Artinya harapannya adalah setiap jemaat simpatisan Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung, termasuk di unit TKI, harus tertanam di dalam komunitas kelompok kecil. Yaitu di gereja kami namanya, di gereja kita namanya Cross. Ya. Singkatannya apa? Ada yang ingat? Cross, C, care. Kemudian, reach, offer, study, serve. Oh puji Tuhan, berikan tepuk tangan ya. Luar biasa, hafal. Nah Bapak Ibu, hari ini saya mau berbicara tentang kehidupan jemaat mula-mula yang kurang lebih mereka pun hidup di dalam kelompok kecil di rumah-rumah Bapak Ibu. Ya, saya mau mengajak kita membuka ayat berikut ini, kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Ya, kita buka bersama Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai yang ke-47. Judulnya adalah cara hidup yang pertama, cara hidup jemaat yang pertama. Ya, saya akan bacakan versi terjemahan baru. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu sudah membaca perikop ini tentang cara hidup jemaat mula-mula, begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membaca ayat ini, kira-kira apa kesan Bapak Ibu terhadap gereja mula-mula ini? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Rasanya luar biasa ya. Tuhan menambahkan jiwa. Mereka hidup saling tolong-menolong, betul? Mereka setia, rajin di dalam firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya tertarik dengan kata bertekun, betul? Ada 2 ayat dari perikop kita hari ini yang menyebutkan kata yang sangat powerful ini, bertekun. Ayat 42, Bapak Ibu boleh cek. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, betul? Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu, apa sih arti bertekun? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertekun itu artinya rajin, keras hati, bersungguh-sungguh. Nah, apakah kita termasuk orang yang bertekun? Bertekun dalam apa? Kalau saya perhatikan perikop kita ini, Bapak Ibu pulang dengan 3 poin ini. Mereka bertekun dalam firman Tuhan, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka bertekun dalam perbuatan kasih. Ingat ya, 3. Mereka bertekun dalam firman Tuhan, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka bertekun dalam perbuatan kasih. Saya akan mulai dulu deh yang pertama. Ya. Penekanan firman Tuhan, ayat yang ke-41. Lihat. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu, tolong garis bawahi kata menerima. Menerima perkataannya di sini artinya orang-orang itu menerima perkataan para rasul yang adalah firman Tuhan. Ya. Kata menerima ini Bapak Ibu menarik sekali. Ya. Dalam bahasa Inggris, dalam 2 terjemahan Alkitab diterjemahkan receive, menerima. Ya, oleh NIV diterjemahkan accepted, menerima juga artinya. Kalau dalam King James Version diterjemahkan gladly receive, menerima dengan gembira, begitu ya. Menurut buku interlinear Yunani Inggris, kata menerima ini adalah welcoming. Artinya apa? Artinya bahwa orang-orang itu menyambut atau menerima firman Tuhan dengan positif, dengan kegembiraan, begitu Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa orang percaya dari gereja mula-mula itu percaya kepada firman Tuhan, mau tunduk pada firman Tuhan. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah Bapak Ibu masih menyukai firman Tuhan? Apakah hari-hari Bapak Ibu dimulai dengan saat teduh? Kalau Bapak Ibu mengatakan tidak, Bapak Ibu hati-hati, bahaya. Ya. Jemaat mula-mula punya kegembiraan, punya semangat, punya kesungguhan, punya kerajinan akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, itulah sebabnya mengapa salah satu pilar Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung adalah pelita, santapan harian, yang bisa diunduh di Play Store, Alkitab Sabda. Dan bahkan kami doa pagi pun menggunakan firman Tuhan dari santapan harian itu. Bahkan khotbah pun begitu ya, kecuali bulan Cross ini diambil dari ayat-ayat itu. Harapannya kita jemaat sungguh berakar di dalam firman, Bapak Ibu. Bapak Ibu, menarik sekali. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Ratu Elizabeth ketika dimahkotai, ya. Coronation ceremony. Dia dinobatkan menjadi
ratu pada tanggal 2 Juni tahun 1953. Coba perhatikan gambarnya. Yang menarik adalah dia duduk sambil memegang Alkitab dan duduk dikelilingi oleh para pekerja gereja. Begitu ya. Bapak Ibu, sudah menjadi tradisi di kerajaan Inggris ketika ada penobatan raja atau ratu, maka Uskup Agung Canterbury akan menyerahkan sebuah Alkitab kepada yang mulia. Nah, saat itu di penobatan Ratu Inggris Elizabeth yang kedua, Uskup Agung Canterbury berkata kepada Ratu Inggris sembari menyerahkan Alkitab dengan berkata begini, Ratu kami yang mulia, agar yang mulia dapat tetap menjaga hukum dan Injil Allah sebagai pengatur seluruh kehidupan termasuk pemerintahan kerajaan Inggris, kami mempersembahkan kitab ini sebagai harta yang paling berharga yang dapat diberikan oleh dunia ini. Menarik sekali ya, kata-kata daripada Uskup Agung itu. Dan ini adalah replika miniatur daripada Alkitab yang diberikan kepada Ratu Elizabeth. Uskup Agung itu berkata, kitab ini adalah harta yang paling berharga. Repotnya, banyak tuh jemaat gereja Kristen Kalam Kudus TKI yang menganggap Alkitab itu adalah harta yang paling berharga. Betul ya? Harta yang paling berharga adalah gadget Bapak Ibu, HP. Karena itu dulu yang dilihat paling pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, kisah pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Jadi pasal-pasal berikutnya. Ada tertulis kalimat yang menarik sekali. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima, receive, gladly receive, welcoming firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bapak Ibu, seharusnya Cross juga ada pertumbuhan bagi setiap CM-nya di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Yang kedua adalah persekutuan. Ayat yang ke-42 berkata apa? Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 berkata begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Wah ini ya. Pengajaran rasul-rasul ini artinya firman Allah. Waktu itu Alkitab belum dicetak Bapak Ibu. Jadi lisan. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah Bapak Ibu, kata persekutuan ini dalam bahasa Inggrisnya adalah fellowship. Dalam bahasa Yunaninya koinonia. Itu artinya apa? Artinya adalah suatu kehidupan yang di-sharingkan. Suatu kehidupan yang dibagikan Bapak Ibu. Hidup bersama. Dengan kata lain kita sedang berbicara mengenai persaudaraan sejati. Wah menarik ya. Persaudaraan sejati. Ungkapan koinonia ini muncul sekali, hanya sekali dalam kitab Kisah Para Rasul. Namun kata ini merupakan ungkapan favorit daripada Rasul Paulus yang digunakan 13 kali dalam surat-surat Rasul Paulus. Koinonia ini adalah kata yang penting, persaudaraan yang sejati Bapak Ibu. Pertanyaan buat CL dan CM di sini, apakah Cross kita sudah menjadi tempat di mana persaudaraan sejati itu eksis? Pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu yang datang ke gereja ini sudah terhimpun, sudah tergabung dengan suatu persaudaraan yang sejati. Gereja ini sedang berusaha, punya kelompok kecil di mana persaudaraan sejati betul-betul terjadi di dalamnya. Persekutuan ini atau koinonia ini atau community ini adalah sebuah komunitas dengan Yesus yang bangkit. Ya. Yang dibuat efektif oleh Roh Kudus, ada dimensi vertikal dengan Allah, ada suatu dimensi horizontal, suatu persekutuan dengan sesama orang Kristen, ada pewartaan sabda, ada saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Bapak Ibu, seorang tokoh Kristen yang terkenal, Francis Schaeffer berkata begini, our relationship with each other is the criterion the world uses to judge whether our message is truthful. Christian community is the final apologetic. Ini kata-kata menarik ya, saya terjemahkan. Hubungan kita satu sama lainnya atau sesama orang percaya adalah kriteria di mana dunia bisa menghakimi, menilai apakah firman Tuhan, pesan Kristen itu benar adanya. Komunitas Kristen yang kelihatan, persaudaraan sejati adalah apologetika yang bersifat final. Artinya
tahu ya apologetika, seni untuk mempertahankan iman Kristen. Dengan orang yang berbeda iman dengan kita. Tetapi menurut Francis Schaeffer, tidak usahlah kita berdebat. Biarkan orang lain menilai orang Kristen itu seperti apa memperlakukan satu dengan yang lain. Itulah yang namanya final apologetic. Wah, kata-kata yang sangat-sangat dalam, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di GPCC mereka punya cross sendiri. Kelompok kecil sendiri, namanya DATE. Boleh tolong diputarkan videonya, suaranya agak keras. Ini adalah kesaksian seorang anggota kelompok kecil di GPCC, di mana dia merasa diberkati oleh gereja dan kelompok kecilnya, di mana dia didoakan, Bapak Ibu. Silakan. Saya seorang penerbang yang sudah 25 tahun berkecimpung di dunia penerbangan. Ada satu hal yang saya minta ke Tuhan, beribadah di tempat yang benar. Artinya bukan hanya buat kita sebagai orang tua, tapi bagaimana anak-anak saya juga bisa bertumbuh di dalam sukacita. Kebetulan terbang sama co-pilot satu orang, dia bilang, "Cap, saya gereja di JPCC loh yang paling pagi." "Oh ya? I wanna try." Kita coba ke sana, di situ satu hal yang saya amazed, tagline-nya, to build a generation of stars. Karena di tempat yang sudah saya datangi, komitmen untuk membangun anak-anak kita itu tidak ditampilkan. Dan di sini dengan jelas ditampilkan. Kita datang, kita beribadah di upper room selama beberapa kali. Saya mulai merasa bahwa di sini kok pertumbuhan imannya beda. Itu feeling itu kan nggak bisa kita bohong. Feeling rasa klik di hati kita. Di JPCC, saya dapat klik itu. Kemudian kita mencoba, masih sebagai tamu saat itu, di Kokas. Dan sepulang dari ibadah, saya pun tanya para anak, mereka bilang amazing, mereka suka. Kemudian kita memutuskan untuk datang ke Date Booth, untuk menjadi member dengan Date Leader-nya, Hendra Chiang. Dan kita merasa di situ kita diterima dengan hangat, sampai beberapa kali kita date pun, kita merasa kita bagian dari mereka yang sudah lama ada, padahal kita waktu itu new member. Anak-anak bertumbuh, terutama anak perempuan saya yang dia sangat eager dan sangat sukacita berada dalam lingkungan youth. Dia ikut engage, dia juga ikut youth camp, dan saya bisa melihat sukacita dia besar sekali. Itu yang saya minta sama Tuhan dan Tuhan kasih. Di tengah itu semua, datanglah penawaran yang menjadi impian untuk banyak penerbang. Secara karir, peningkatan yang signifikan buat saya. Ditambah lagi di luar itu, financially 75-100% lebih besar. Kegalauan itu saya bawa dalam doa bersama istri, karena berat buat saya waktu itu memutuskan, karena ini keputusan besar antar karir saya atau keluarga saya. Suatu saat saya terbang dan tidak bisa ikut date, istri saya hadir di situ, dan sepulang terbang, istri saya memberitahukan kalau pergumulan saya didoakan bersama teman-teman date. Saya tersenyum malam itu, saya bilang, "Wah, terima kasih." Dan somehow malam itu saya tidur cukup tenang. Tidur yang tenang yang tidak saya dapatkan 2 minggu belakangan. Keesokan paginya, hati saya ringan. Saya ambil laptop saya buka email saya reply dengan hati ringan bahwa saya mohon maaf untuk mereject penawaran ini. Yang saya pikir ada penyesalan, tidak sama sekali. Dan saya feel happy untuk bisa mengambil keputusan untuk stay. Berkat dari Tuhan itu banyak, tapi kita pun diberi pilihan oleh Tuhan. Dan saya dan istri beserta keluarga bersyukur kalau kita boleh memilih pertumbuhan rohani dan iman kita bersama dibanding finansial. Karena toh Tuhan merawat kita sampai hari ini dan kita tidak kekurangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merindukan kita punya komunitas yang seperti itu juga. Mereka datang ke ibadah, mereka merasa diberkati oleh khotbah, oleh acaranya. Anak mereka datang ke sekolah minggu, sungguh-sungguh diperhatikan. Anak-anak remaja mereka sungguh-sungguh dilayani dengan baik. Mereka hidup dalam kelompok kecil. Di GPCC itu namanya DATE, di TKI, di Kalam Kudus ke Bandung 3 unit namanya Cross. Sang ayah sedang bergumul. Apakah saya mau ambil pekerjaan ini yang lebih gede gajinya, tetapi waktu saya dengan keluarga gimana? Bukan keputusan yang gampang. Istrinya di DATE
bersama dengan anggota kelompok DIT-nya mendoakan sang suami. Dan suami merasa dikuatkan. Dan sang suami mengambil keputusan yang benar. Dan Tuhan yang dimuliakan. Sang ayah mengalami perubahan pandang. Bahwa uang bukan segalanya, tetapi yang penting adalah Tuhan dan keluarga. Ini sebenarnya komunitas yang harus ada di Gereja Kristen Kalam Kudus TKI, Bapak Ibu. Semua orang-orangnya masuk di dalam kelompok kecil dan mengalami perubahan hidup. Saya mau masuk kepada bagian yang terakhir daripada khotbah saya, yaitu tentang saling menolong, Bapak Ibu. Yang terakhir. Bapak Ibu perlu tahu, anggota jemaat gereja mula-mula itu siapa sih mereka? Mereka pertama adalah orang-orang Yahudi, dan mereka sebelumnya adalah penganut Yudaisme, Bapak Ibu, yang kemudian berkenalan dengan Injil, Bapak Ibu. Waktu itu katanya, di Kisah 2 ayat 5 kita bisa membaca, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan bagaimana hidup mereka di zaman itu? Wow, hidup mereka di zaman itu nggak mudah, Bapak Ibu. Mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Mereka mendapat tekanan baik dari pihak Yahudi yang menganggap mereka aneh pisan, orang Yahudi kok bukan penganut Yudaisme tetapi malah jadi Kristen. Orang Romawi menganggap kita menyembah dewa-dewa, kamu menyembah siapa? Siapa Yesus itu? Udah mati. Mereka dikucilkan, mereka susah mendapat lapangan pekerjaan, banyak dari mereka yang jatuh miskin karena iman mereka. Mereka tetap tegar walaupun harus hidup susah. Itu sebabnya Alkitab mencatat bahwa segala kepunyaan mereka jadi milik bersama. Karena mereka saling menolong, Bapak Ibu. Bapak Ibu, itulah harapan daripada Cross. Kalau Bapak Ibu hadir di ibadah ini, Bapak Ibu mungkin bukan siapa-siapa. Tetapi di Cross kita bisa sharing masalah kita dan berharap kita dapat dukungan, minimal dukungan doa daripada rekan-rekan Cross kita, Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan sebuah kisah. Kisah tentang Sufi, Bapak Ibu ya. Sufi itu adalah seorang muslim yang meninggalkan kecintaan dunia untuk hanya mencari Allah. Di sebuah bukunya Idrisah yang berjudul Tales of the Dervises, Bapak Ibu saya mengetahui kisah ini. Kisah yang menarik tentang dua orang yang cacat. Ya, yang satu lumpuh, yang satu buta. Dua-duanya diundang ke pesta yang diselenggarakan oleh seorang sultan. Si lumpuh mengeluh kepada si buta. Aduh, aku ini sudah diundang sultan gak bisa hadir karena apa? Kakiku lumpuh, aku gak bisa jalan. Lalu si buta berkata, wah kamu mah, aku lebih buruk daripada kamu masih enak. Aku gak bisa ke pesta itu karena aku buta, aku gak bisa lihat. Syukurlah waktu dua orang ini bicara, ada orang ketiga yang berkata begini. Sebenarnya kalian bisa pergi bareng kok. Gimana? Asalkan kalian mau saling menolong. Yang buta berjalan membopong yang lumpuh bisa melihat dan bisa menunjukkan jalan. Jadi akhirnya mereka berdua bisa pergi Bapak Ibu ke pesta sultan itu. Bapak Ibu saya jadi ingat foto ini. Ini foto beneran Bapak Ibu ya, kisah nyata. Yang jangkung, buta itu orang muslim namanya Muhammad. Yang pendek, lumpuh itu orang Kristen, orang Nasrani namanya Samir. Ini dipotret, foto ini dipotret di Damaskus tahun 1889 tentang persahabatan dua orang yang bekerja di kedai kopi, mereka bersahabat terus sampai akhir hayatnya. Mereka saling menolong Bapak Ibu. Komunitas Cross harus jadi komunitas yang saling menolong, tetapi kadang-kadang Bapak Ibu, kisah ini juga bisa jadi disalahgunakan hari ini. Bapak Ibu pernah lihat ya, ada pengemis yang buta dituntun sama orang yang gak buta, pernah? Ternyata ada beritanya ya, pernah mereka itu kedapatan ketangkep basah begitu dua-duanya nggak buta. Dan ternyata di kantong mereka waktu diusut itu, mereka mengaku 3 hari itu mereka dapatkan uang 800.000. Enak ya, di manakah 3 hari dapat 800.000? Dan ada pengemis buta yang keciduk pulang naik mobil mewah. Enggak lah, enggak naik Kalia kayak saya yang manual, enggak lah. Naik mobil mewah Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini khotbah apa sih? Bagus-bagus terus nyampe ke masalah ini. Saya mau bicara tentang kehati-hatian. Apa Bapak Ibu? Saling menolong baik. Bersekutu baik. Bapak Ibu, ini ada sebuah karikatur. Ada pendeta yang ngomong ke jemaatnya.
kok saya nggak pernah lihat Anda di gereja ya? Wow, saya ada di gereja tiap hari, hampir setiap saat. Waktu bingo night, artinya orang Amerika itu suka main game namanya bingo gitu ya. Potluck dinners, ada acara makan malam, ada basar, kami datang Bapak Ibu. Sama ngomong apa Bapak Ibu? Ada penelitian yang mengatakan bahwa 80% gereja adalah gereja persekutuan di mana mereka itu sebenarnya tidak lebih daripada klub sosial. Mereka senang datang ke gereja, mereka senang datang ke cross karena acaranya banyak hangout, banyak makan, banyak senang-senang. Dan kita menyenangkan anggota yang bukan TKI, begitu ya. Mereka mungkin gak diterima di tempat komunitasnya, mereka gak bertumbuh atau apapun lah itu, it's okay. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, kita harus membuat cross kita ini sama seperti jemaat mula-mula yang bertumbuh. Bertumbuh dalam firman, kuat dalam persekutuan. Mereka jadi orang yang suka menolong. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika saya berkhotbah ini, saya mengingat diri saya sendiri. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa melayani di Senior People. Dan saya terkenal sebagai hamba Tuhan yang suka jalan-jalan Bapak Ibu. Kuliner, mengajak mak-mak makan, kemudian ke museum dan manapun. Bulan Oktober ini kami akan ke Pleret, ke Kampung Marangi. Dan kemudian ke museum keramik dan salah satu museum di Purwakarta. Biar kami belajar. Tetapi saya tahu bahwa lansia tidak bisa hanya dilayani dengan jalan-jalan. Mereka harus bertumbuh, mereka harus dimuridkan. Oleh karena itu, saya bersyukur ketika Kodola ada dan menolong saya untuk mengadakan kelas Kambium Berakar untuk lansia. Dengan buku ini yang sederhana. Karena saya tahu cross komunitas gereja bukan isinya bukan sekedar main, bukan sekedar jalan, bukan sekedar makan. Mereka harus dimuridkan, mereka harus menerima pembinaan, mereka harus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari di bulan cross ini, jikalau Bapak Ibu belum tergabung di dalam cross, baik pria, wanita, senior people, pasutri, masuklah. Buat Anda yang masuk di dalam cross, saya mau ingatkan dari mimbar ini. Cross, tujuan akhir daripada cross itu bukan untuk fun-nya. Bukan seperti ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya, minta apa disusuin, disenangkan, nangis sedikit, digendong. Tidak. Cross adalah tempat untuk kemudian orang-orang ini menjadi murid dan memuridkan orang lain. Kemuritan dan pemuritan. Discipleship dan making disciple. Kiranya itu saja yang mau saya sampaikan dari mimbar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kasih yang di surga, Tuhan tolong setiap kami. Agar kami mengerti ya Tuhan pentingnya hidup berkomunitas dalam kelompok kecil. Di mana kami bisa bertumbuh, kami bisa saling mengasihi. Kami menjadi seorang murid Kristus dan kami memuridkan orang lain. Tuhan tolong berkati Tuhan setiap cross di gereja kami. Para cross leader, wakil cross leader yang sudah bekerja keras membantu pengembalaan di gereja ini. Berkat-Mu untuk mereka. Terima kasih ya Allah, tolong kami untuk semakin bertumbuh di gereja ini. Tolong hamba-hamba Tuhan, majelis, para aktivis, guru sekolah minggu, pembimbing remaja, kami juga terus menjadi teladan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah, ini yang menjadi seluruh doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.